Kita akan lanjutkan kembali perbincangan di segmen terakhir ini, juga kami berikan kesempatan kepada Mbak Wiwi untuk bisa mungkin mengomentarin tadi. Ada ide, ada masukan dari para narasumber lainnya, dari perwakilan partai-partai, termasuk juga mengenai angka ambang batas parlemen, berapa yang ideal sebenarnya? Yang ideal ya. Oke, sebelum itu Mbak Putri, menurut saya ini kan kita sedang menyoal masalah suara rakyat ya, yang apakah diakomodasi apa tidak. Ini kan kayaknya kebuang, berapa juta kebuang kan gitu. Itu sebetulnya yang kita inginkan ada fungsi yang efektif dari DPR. DPR bisa nggak menjalankan perwakilan rakyat tadi itu, kan itu. Apakah lalu kalau mengakomodasi ada jaminan bahwa DPR ini akan melakukan tusinya, tugas pokok fungsinya itu dengan sangat bagus. Kok kita melihat tidak ya? Karena apa? Ternyata hampir 5 tahun terakhir ini, 4 tahunan ini yang terjadi eksekutif heavy. Di mana suaranya DPR? Maka itu yang juga harus dibenahi. Kita tidak bisa tambal sulam. Saya sangat setuju bahwa suara rakyat jangan sampai istilahnya keleleran gitu ya, terbuang percuma seperti itu. Bagus sekali. Lah tentu membangun partai tadi itu tidak bisa ini mau pemilu kurang berapa bulan gitu, langsung mendirikan partai, langsung ikut, langsung dapat, kan tidak bisa seperti itu. Lah ini seperti partai geloranya Mas Fahri Ali ini, Mas Fahri Hamzah ini kan luar biasa. Jadi ormas dulu gitu ya, dan menyapa dulu dan sebagainya, sudah membangun. Tentu adalah bagian dari infrastruktur politiknya. Dulu kan pendiri PKS gitu ya, ikut mendirikan PKS. Jadi ada ikut ke sana. Tapi untuk jumlah mungkin belum signifikan gitu kan. Lah itu butuh waktu lagi. Partai-partai politik yang kita lihat itu belum melakukan komunikasi secara ajak, komunikasi politik gitu ya. Artinya apa? Melakukan sosialisasi politik gitu ya ke masyarakat. Bukan menjual partai, bukan, tapi melakukan komunikasi dengan betul-betul itu bagian dari literasi kepada rakyat. Lah ini yang ketika itu tidak dilakukan, maka kenapa kok partai politik di Indonesia susah sekali menjadi partai ID. Lah ini sebetulnya modalitas yang luar biasa kalau komunikasi politik itu ajak. Tidak hanya mau pemilu atau bahkan cuma di era kampanye pemilu saja, tidak gitu. Maka kalau partai ID tadi melalui sosialisasi politik, lalu masyarakat mendengar apa platform partai, apa programnya, seperti apa sih sebetulnya identitas partai itu sudah akan menjadi bagian siapapun dari warga negara yang tertarik. Lah ini sebetulnya ajang untuk memutus mata rantai vote buying tadi itu. Karena ini seru banget ya, untuk tidak mengatakan marak gitu ya. Vote buying kita betul-betul nggak bisa ditutupi ya, terjadi luar biasa. Nggak ada caleg yang tidak memberikan uang, bohong besar itu. Bener nggak? Baik caleg yang berhasil maupun caleg yang tidak berhasil sudah keluar uang itu. Lah ini tidak sehat menurut saya. Kalau kita bersepakat berdemokrasi untuk membangun peradaban, maka ini adalah kegiatan yang tidak beradab menurut saya. Maka ini yang harus diputus mata rantainya. Rakyat itu harus jadi subjek, bukan jadi objek kan gitu. Subjek itu artinya apa? Ini kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Demokrasinya itu langsung mereka, rakyat ini yang menentukan. Loh kok malah dibayar gitu kan? Dia yang menentukan, dia yang punya kedaulatan tertinggi tadi itu. Hak politiknya digunakan untuk itu. Lah ini yang menurut saya kebalik-balik gitu loh. Lah ini yang harus menjadi pekerjaan rumah, tanggung jawabnya partai politik untuk meluruskan kembali gitu ya. Sehingga melakukan sosialisasi, sehingga pada saatnya pemilu tidak perlu lagi harus vote buying. Karena saya senang kok memilih katakan partai tertentu tadi itu. Saya nggak sebutkan karena partai kita banyak gitu. Lah endingnya itu nanti siapapun calon legislatif menjadi legislatif ALEG gitu ya, anggota legislatif, kita harapkan mereka itu merepresentasikan rakyat karena dia belum tuntas kontraknya dengan rakyat itu. Kalau tapi udah dikasih 100.000, 200.000, kontraknya selesai, gitu kan? Itu yang kita tidak kehendaki. Apa yang terjadi di tengah jalan, eksekutif heavy, selesai sudah. DPR tidak mewakili rakyat lagi. Ini mohon maaf.
Itu yang terjadi gitu Baik. loh. Masukan Mbak Wiwi juga mengenai angka ambang batas parlemen. Iya, ambang batas 4% termasuk untuk PT pemilu legislatif, ambang batas untuk pilpres itu memang tinggi ya. Pilpres itu bahkan luar biasa, dimintakan judicial review jauh sebelumnya, tidak ada sedikit pun bergeming, nggak dikabulkan gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Kita kerepotan, tidak ada partai yang bisa mengusung sendiri kecuali hanya satu partai waktu itu, PDI Perjuangan. Itu pun PDI Perjuangan juga berkoalisi kan gitu. Jadi menurut saya pengalaman yang seperti itu harus menjadi lesson learned, pembelajaran yang luar biasa. Saya setuju dengan Bang Fahri tadi itu, harus ada keseriusan untuk melakukan pembenahan, perbaikan semua paket undang-undang politik ini dengan seksama dan betul-betul diarahkan gitu ya, mengkaitkan dengan memang kita ini demokrasi Pancasila, bukan demokrasi yang liberal, Pancasila gitu loh. Nah ini yang harus kita sepakati bersama dan kita menjadikan itu komitmen. Jangan lagi ada judicial review di tengah tahapan pemilu, itu enggak lucu banget itu. Benar. Jadi kita tidak memberikan pembelajaran apapun. Partai politik juga puyeng kalau PT Pilpresnya itu tinggi. Maka untuk PT Pilpres tidak relevan, tidak signifikan menurut saya. Tapi untuk yang di partai politik ya, untuk pemilu legislatif, menurut saya memang perlu ada persyaratan-persyaratan supaya tidak kebebasan berserikat tadi itu dimaknai yang salah gitu ya. Jadi perlu ada tentu gitu ya kriteria-kriteria bagaimana mendirikan partai, bagaimana partai yang diharapkan untuk ikut membangun NKRI ini dan sebagainya. Jadi orientasinya itu tidak sekedar punya partai berkuasa, tidak seperti itu, titik gitu, tidak. Ini harus nyambung, connect gitu ya dengan 4 konsensus dasar kita. Kita memang Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Partainya harus beragam, harus majemuk kan gitu untuk fungsi representasi tadi. Kita setuju seperti itu. Lalu apa? Untuk persatuan Indonesia. Jadi Pancasila harus melandasi gitu ya. Dan itu semua konstitusi ini harus ditegakkan dan kita jangan melanggar konstitusi lagi. Jadi memang idealnya kita melakukan sesegera mungkin satu perbaikan paket undang-undang politik gitu ya, segera setelah ada pelantikan pemerintahan, pelantikan DPR gitu ya, semuanya usai gitu, awal tahun 2025 itu sudah mulai dirumuskan, ada naskah akademik dan sebagainya, bisa diperdebatkan, bisa ada masukan dan sebagainya. Jadi itu yang benar lah, prosesnya itu tahapannya dalam 1-2 tahun itu clear. Jadi 2026 itu kita sudah punya undang-undang baru yang ketika disosialisasikan itu tidak menimbulkan pro kontra dan sebagainya. Oke, baik. Untuk Bang Habib, Bang Fahri dan kemudian Mas Awi juga mungkin bisa berikan pernyataan penutup singkat, termasuk juga masukan mengenai angka ambang batas parlemen tadi. Mas Awi sudah katakan 2,5%, Bang Habib. Ya, kalau saya idealnya ya, kalau sesuai dengan jumlah komisi ya satu fraksi sekitar 1,9%, ya 2% lah. Tapi nggak perlu disebut angka, nggak perlu disebut persentasenya. Sebut aja sesuai dengan jumlah komisi yang ada. Baik, itu aja. Baik, Bang Fahri silakan. Ya, tadi saya setuju Bang Habib kalau memang mau revisi undang-undang sekarang itu mungkin waktunya karena lagi hangat-hangatnya, karena kita juga mudah lupa. Dan saya mohon basis daripada kajian kita untuk membentuk undang-undang bukan soal bagaimana kita bekerja di Dewan, karena itu soal lain. Tapi mandat dari Mahkamah Konstitusi adalah ini melanggar kedaulatan, prinsip kedaulatan rakyat atau tidak, itu yang penting. Sehingga selain misalnya tidak, menurut saya ya tidak perlu ada threshold, tapi juga yang perlu difikirkan adalah satu partai, satu kandidat. Tapi yang kedua, supaya rakyat mengenal, tadi yang Mbak Wiwi bilang, mengenal siapa calonnya. Sekarang rakyat tidak mengenal calonnya. Kalau ada 10 kursi kali 18 partai, 180 orang harus dipilih di dalam TPS, sementara di Pilpres itu cuma 3 nomor. Yang ini 180-an, 150-an nomor. Bagaimana rakyat bisa mengenal mereka? Mustahil itu. Jadi hanya Pilpres yang bisa fair.
Yang pileg saya kira sulit itu. Baik, Bang Fahri, catatannya. Kemudian juga Mas Awi, terakhir penutup, silakan Mas Awi. Ya, Undang-Undang 7 2017 itu sudah 2 kali dipakai dalam pelaksanaan pemilu. Memang sudah saatnya direvisi, terlebih ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat parliamentary threshold. Nah, dalam revisi ini tidak hanya persoalan parliamentary threshold yang dibahas, tetapi juga lain-lain terkait dengan perbaikan sistem kepemiluan, termasuk penyelenggaraan pemilu. Saya ambil contoh sekarang. Jumlah anggota KPU, jumlah anggota Bawaslu yang paling mencolok, jumlah anggota Bawaslu itu 5 orang RI. Tetapi di provinsi besar seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, jumlah komisioner Bawaslu ini 7. Nah, ini kan dulu saya ingat betul kenapa sampai 7 itu ada kesalahan lah, ada kelalaian sedikit menyebabkan apa? Ya dari jumlah saja sudah nggak ideal. Di pusat 5, di provinsi ada 7. Ya nanti kan nggak ada atasannya lagi. Jadi tidak hanya sekedar soal parliamentary threshold, tetapi secara komprehensif kita lakukan revisi. Syukur-syukur bisa dilakukan sebelum pelantikan anggota baru. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi para narasumber sudah bergabung dan juga memberikan pandangannya. Pemilu 2024 memang memberikan pelajaran yang sangat berharga. Evaluasi sudah dinanti, masing-masing narasumber sudah berikan catatan. Kita akan lihat nanti ke depannya. Mbak Wiwi, terima kasih. Bang Habib, terima kasih. Kemudian juga 2 narasumber yang bergabung secara daring. Mas Awi, terima kasih. Bang Fahri, terima kasih. Sekali lagi terima kasih sudah memberikan masukan. Semoga ini juga menjadi masukan untuk juga masyarakat. Terima kasih semuanya.